Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revdika Firanti Anintias dengan NIM 24. Di sini saya akan mempresentasikan analisis struktur frasa nomina dalam lagu Anak Pelangi-Pelangi dan penerjemahan bahasa Inggrisnya. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Bahasa merupakan sebuah sistem komunikasi yang terdiri dari suara, kata, dan tata bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dalam sebuah wilayah tertentu. Dalam setiap bahasa memiliki ciri dan struktur tertentu yang berbeda antara satu dengan lainnya, khususnya sintaksis. Maka, untuk mendapatkan sebuah arti atau makna kata dan bahasa tertentu dalam bahasa lain, diperlukanlah sebuah penerjemahan. Terjemah yang baik adalah pesan dalam bahasa sumber atau BSU, sama jelasnya dalam bahasa sasaran atau PSA. Penulis memfokuskan diri untuk mengkaji penerjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Objek kajian yang penulis temukan adalah pada penerjemahan lagu Anak-Anak Pelangi-Pelangi dan penerjemahannya Rainbows. Lagu ini tidak diketahui pengarangnya atau anonim, baik dalam bahasa Indonesia maupun terjemahan bahasa Inggrisnya. Namun, lagu ini sangat populer di kalangan anak-anak. Pada proses penerjemahan, sering muncul permasalahan pada penerjemahan frasa nomina. B. Rumusan masalah. Bagaimana frasa nomina dalam lagu Anak Pelangi-Pelangi diterjemahkan? Bagaimana penerjemahan frasa nomina dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris mencapai kesepadanan penerjemah? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana frasa nomina dalam lagu Anak Pelangi-Pelangi diterjemahkan, untuk mengetahui penerjemahan frasa nomina dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris mencapai kesepadanan penerjemah. Manfaat penelitian. Manfaat kritis bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang struktur frasa nomina pada lagu anak dan penerjemahannya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai struktur frasa nomina pada lagu anak-anak dan penerjemahnya. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai struktur frasa nomina pada lagu anak-anak, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Bab 2 landasan teori. Pengertian frasa. Frasa adalah sekelompok kata yang secara tata bahasa tersusun dan saling berhubungan dalam satu kesatuan. Ciri frasa adalah tidak menunjukkan suatu situasi yang utuh dan tidak memiliki subjek serta predikat sendiri. Salah satu frasa adalah frasa nomina. Penerjemahan. Catford menjelaskan bahwa menerjemahkan berarti mengganti, yaitu suatu teks diganti dengan padanan teks tersebut. Maka, bentuk bahasa klausa, frasa, ataupun kata dalam bahasa sumber harus diganti ke dalam bahasa sasaran. Kesimpulannya, penerjemahan adalah sebuah proses perpindahan, maka dari bahasa sumber ke dalam bahasa kesasaran. Jenis-jenis penerjemahan. A. Penerjemahan literal adalah penerjemahan bentuk dasar yang mencoba mengikuti bentuk bahasa sumber. B. Penerjemahan idiomatik adalah penerjemahan yang mencoba menghubungkan makna dalam bahasa sumber menjadi sealamiah mungkin dalam bahasa sasaran. Bab 3 pembahasan. Frasa nomina pada lagu Anak Pelangi-Pelangi. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa paper ini bertujuan untuk menemukan kesepadanan penerjemah dan frasa nomina bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Analisis akan dimulai dengan menentukan konstituen dari frasa nomina dari bahasa sumber dan kemudian membandingkannya dengan konstituen penyusun hasil penerjemahan dari bahasa tersebut. Berikut ini adalah
Data lirik lagu Pelangi-Pelangi karangan anonim dalam bahasa Indonesia beserta penerjemahan bahasa Inggrisnya dengan judul Rainbow oleh anonim juga. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Dari tabel di atas dapat dilihat frasa nomina mendapatkan kesepadanan penerjemahan. Dari data itu pula lah kita bisa mengetahui hilangnya informasi pada judul lagu frasa nomina Pelangi-Pelangi yang terdiri dari dua kata bergeser menjadi sebuah kata rainbows yang terdiri hanya satu kata. Hal ini lazim disebut sebagai pergeseran struktur, yaitu pergeseran yang disebabkan perbedaan struktur di antara kedua bahasa tersebut. Merah, kuning, hijau itu nomina. The red, yellow, and green. The red, noun pairs. Data di atas menunjukkan bahwa sebuah proses penerjemahan sangat mungkin terjadi pergeseran untuk mencapai kesepadanan. Perhatikan pada penambahan artikel the dan kata sambung n di atas. Hal tersebut tidak terdapat dalam bahasa sumber. Perbedaan struktur kedua bahasa menyebabkan terjadinya pergeseran. Hal ini lazim disebut sebagai pergeseran struktur. Di langit yang biru, frasa nomina. Di preposisi langit nomina pusat yang penggolong biru adjektiva. There are in the blue sky. Simple sentence. Their subject are verb in the blue sky subject attribute. Data di atas menunjukkan bagaimana sebuah frasa nomina bahasa Indonesia yang berbentuk sederhana diterjemahkan menjadi sebuah kalimat untuk mendapatkan kesepadanan. Sebenarnya frasa nomina tersebut bisa saja diartikan dengan in the blue sky. Namun, hal itu akan menjadikan nada lagu tidak pas. Penerjemah anonim lebih memilih there are in the blue sky untuk mendapatkan nada yang pas sesuai dengan nada dalam versi bahasa Indonesianya, sehingga akan mudah untuk dilantunkan. Bab 4 penutup. Kesimpulannya, pada analisis data yang dibuat di bab sebelumnya, penerjemahan frasa nomina dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris mengalami beberapa macam bentuk pergeseran. Pergeseran tersebut adalah pergeseran unik, struktural, dan intrasistem. Pada suatu frasa nomina memungkinkan terjadi dua pergeseran, yaitu pergeseran struktural dan pergeseran unit. Equivalence in the word level juga terjadi pada proses penerjemahan untuk mendapatkan padanan kata yang tepat namun masih dalam kelas kata yang sama dan tidak mendapatkan padanan kata yang tepat namun masih dalam kelas yang sama dan tidak mengurangi makna. Struktur frasa nomina dalam bahasa Indonesia tersebut mengalami pergeseran untuk mendapatkan hasil penerjemahan yang natural dan mudah dipahami. Penambahan atau penghilangan informasi juga terjadi untuk mendapatkan kesepadanan penerjemahan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Terjemahan dikatakan baik apabila pesan yang dimaksud dalam bahasa sumber dapat disampaikan dalam bahasa sasaran dengan tepat. Agar pesan yang dimaksud bisa sampai dengan baik, maka sangat mungkin struktur-struktur sintaksis pada bahasa sumber akan berubah dalam bahasa sasaran demi mencapai kesepadanan penerjemahan. Saran. Penggunaan frasa sangat banyak ditemui ketika kita mengkaji atau membaca sebuah teks bacaan, entah berupa majalah, artikel, opini, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk memahami sebuah frasa yang ada di dalam teks bacaan tersebut, kita harus memahami jenis-jenis frasa. Karena dengan memahami jenis-jenis frasa, kita akan mampu mengkaji sebuah teks bacaan dengan baik. Terima kasih, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.